Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat hadir pada malam hari ini lengkap. Pak Buki Wibawa, Ketua DPRD. Sampai sekarang menurut saya wibawanya belum masuk sampai terpilih menjadi Ketua Asprop PSSI. Kemudian Pak Iwan Suryawan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak M.Ki Iswara yang bajunya mirip dengan Pak Buki. Saya nggak tahu janjiannya apa. Kemudian Pak Ono Surono yang menjadi bagian dari yang hitam, dari yang putih yang saya pakai. Jadi hitam putih Pak Ono udah pas, itu pasangan. Kemudian Pak Acep Jamaludin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Asintel Kodam 3 Siliwangi, Karo Rena Polda Jabar, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pimpinan instansi vertikal, para tokoh masyarakat, tokoh ulama, yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan hadirin yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang besarnya pada malam hari ini kita menyelesaikan dua agenda besar. Yang pertama adalah pengesahan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Yang kedua, kita menyampaikan nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, raperda tentang penggunaan sumber daya air dan air permukaan. Sebenarnya kedua raperda ini sangat memiliki kaitan erat dengan RAPBD yang barusan kita sahkan. Perlu dijelaskan bahwa angka yang muncul, saya orangnya lebih baik berterus terang. Angka yang muncul sebesar 30,1 triliun itu sebenarnya itu angka nekat. Kenapa angka nekat? Karena pendapatannya itu jauh di atas rata-rata target yang biasa. Strategi ini saya buat. Kalau kita membuat target pendapatan yang sudah menjadi kebiasaan bidang pendapatan, maka nanti bidang pendapatan akan menyatakan target pendapatannya tercapai 100%. Kemudian besok perubahan lagi, karena tercapai 100%, maka harus ada perubahan anggaran. Sehingga ini menjadi prestasi luar biasa. Kenapa itu menjadi prestasi luar biasa? Karena diberikan target yang biasa. Tetapi ketika saya memberikan target yang luar biasa, maka kalau nanti prestasinya tercapai, itu di atas luar biasa. Kalau tidak tercapai, ya biasa. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang menurut saya nanti akan menjadi concern kita secara bersama. Tadi saya menemukan titik-titiknya. Yang pertama, kalau ingin target pendapatan tercapai, maka kita harus secara bersama-sama melakukan negosiasi dan lobby terhadap dana transfer pemerintah pusat terhadap daerah. Kita ini berbagai macam lini partai. Kita ini berbagai macam lini fraksi yang semuanya memiliki akses yang cukup terhadap pemerintah pusat, terhadap para pengambil keputusan. Sehingga kita harus menyatakan bahwa Jawa Barat ini pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan pendidikannya, peningkatan kualitas kesehatannya, penyelesaian penyakit menularnya yang itu menjadi problem nasional, itu akan menjadi penentu terhadap keberhasilan nasional. Kenapa? Karena jumlah penduduknya sangat tinggi dan sangat mempengaruhi angka keberhasilan pembangunan nasional. Tentunya ini harus menjadi bahan perhatian dan bahan pertimbangan sehingga kita harus mendapat stimulus-stimulus khusus untuk mencapai berbagai keberhasilan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan negosiasi tentang dana PEN,
potongannya 600 miliar dalam setiap tahun, kita harus melakukan negosiasi. Negosiasi itu bisa dilakukan dengan juga adanya dana bagi hasil yang belum dibayarkan diantaranya, atau dana-dana lainnya. Dan ini sangat penting, angka 600 sangat mempengaruhi postur anggaran kita. Kemudian yang ketiga adalah aset. Kita tahu bahwa aset pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat luar biasa. Di mana-mana tersebar. Di pusat kota Bandung tersebar dan nilainya strategik. Tetapi sampai hari ini asetnya terkelola oleh BUMD. Tidak memiliki implikasi terhadap pendapatan daerah. Cenderung menjadi usaha sampingan mereka yang mengelola BUMD. Tidak bersifat terbuka. Cenderung membangun anak-anak perusahaan baru. Sehingga dalam melakukan penyenataan ini ada dua kerangka kerja yang nanti disampaikan. Pertama adalah penggabungan BUMD agar menjadi postur yang ideal. Dan kita sudah ada pansusnya. Saya minta dalam waktu tidak terlalu lama kita bertemu untuk segera melakukan perubahan. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi badan pengelolaan aset daerah. Dan saya akan langsung memimpin melakukan negosiasi ulang terhadap berbagai lembaga bisnis yang menggunakan aset-aset Pemprov Jabar. Saya memberikan contoh saja, itu hotel besar di depan gedung sate, itu hanya 2 miliar dalam setahun. Saya ingin melakukan negosiasi ulang. Untuk apa? Masa setahun 2 miliar. Nah, ini dan hotel kita banyak tersebar. Aset-aset kita banyak tersebar. Kalau ini saya memimpin langsung negosiasi dan akan menawarkan aset-aset itu untuk dikerjasamakan. Dan kerjasamanya langsung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak lagi dengan BUMD. Jadi rencananya seluruh aset-aset itu ingin ditarik kembali menjadi aset BUMD. Karena menurut saya fakta di lapangannya tidak seperti itu. Ini menurut saya angka ini akan mencapai angka yang optimis untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya adalah belanja-belanja pembangunan yang berskala besar. Kami akan menempuh jalan multi-years 2 tahun. Apa saja yang belanja pembangunannya angkanya besar? Yaitu menyelesaikan problem infrastruktur yang terjadi di Jabar. Jadi nanti saya jelaskan ini, jangan sampai ada terjadi ketimpangan. Jadi kami ini pertama akan ada beberapa daerah yang menjadi pusat perhatian untuk menyelesaikan problemnya. Misalnya Kota Bekasi menyelesaikan kemacetan dengan membangun jembatan layang Bulak Kapal. Kemudian Karawang Barat menyelesaikan bottleneck yang itu menjadi problem. Jalannya memang jalan nasional, tapi kalau tidak dikerjakan dan diselesaikan, itu tidak akan pernah selesai. Sehingga tahun depan kita akan membangun jembatan di jalan nasional itu. Dan akan ada penyerahan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah membangun jembatan layang di Gatot Subroto Cimahi. Ini juga akan menjadi fokus kita. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembebasan tanah yang menghubungkan antara stasiun kereta cepat Padalarang, kemudian masuk ke area perumahan Kota Baru Parahyangan, nanti berakhir di ujung sebelah barat. Dan pembangunannya akan dilakukan oleh Kota Baru Parahyangan. Pemerintah provinsi hanya melakukan pembebasan tanah, dan ini akan menyelesaikan problem macet yang terus-menerus di Padalarang yang tidak selesai. Nah, kemudian nanti pada tahun 2027 kabupaten kota tersebut tidak lagi mendapatkan alokasi. Alokasinya akan digeser pada kabupaten lain untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga tercermin rasa keadilan dalam melakukan distribusi pembangunan Jawa Barat. Ditambah lagi satu lagi adalah di Bogor, kami akan membangun jalan Puncak 2 untuk menyelesaikan problem kemacetan horor di puncak. Ini mungkin ditempuh dengan multi-years. Nah, kemudian setelah itu nanti di 2027 saya akan berfokus pada kabupaten-kabupaten lain yang bisa jadi nanti ada angka-angka fantastis untuk membangun infrastrukturnya. Ini langkah yang dilakukan.
Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita juga pada tahun ini ingin fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, dan kita ingin mencapai kemantapan di atas 90%. Mudah-mudahan bisa nyampe 95 dan alokasinya 4,8 triliun. Kemudian kita ingin membangun unit sekolah baru yang ini harus hampir ada 500 miliar. Kemudian kita juga mendorong tumbuhnya rumah sakit daerah baru. Ini rencana kalau nggak salah ini di Indramayu. Ini di Indramayu, tidak ada kaitan dengan Pak Ono, tidak. Ini memang rencana saja. Di Indramayu. Kemudian juga kita ingin menyelesaikan berbagai problem yang terjadi masalah penanganan banjir dengan memperluas jangkauan pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Kemudian juga kita juga akan mendorong untuk menyelesaikan program listrik bagi masyarakat miskin 473 miliar dan PJU 473 miliar dan listrik sebesar 78 miliar. Ini adalah kerangka-kerangka prioritas. Dan saya tekankan bahwa kerangka prioritas ini jujur saja, ini membuat birokrat di Jawa Barat di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang dianggap oleh kami itu tidak begitu penting. Di samping itu, kita juga ada alokasi belanja untuk pemerintahan desa yang bersifat infrastruktur bantuan, dan juga kita akan mulai tahun 2026 membangun desa melalui provinsi langsung. Kita akan menyelesaikan beberapa ruas jalan desa dengan sistem beton dengan menggunakan pola swadaya, tetapi teknologi dan bahan bakunya dari provinsi Jawa Barat. Orientasinya apa? Orientasinya adalah kami akan memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa untuk membangun jalan secara swadaya. Tetapi bahan baku dan teknologinya dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat sudah meminta kerja bakti, tapi tetap kita memberikan upah. Kita akan memperbanyak itu untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, ini yang menjadi kerangka kerja kita. Mohon doanya pada ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD. Tidak ada yang kata tidak mungkin kalau kita punya keyakinan. Rencana kita belanjanya hanya di sekitar 28 triliun. Hari ini 30,1 triliun. Berarti ada angka mimpi yang harus diraih dengan kerja keras sebesar 2,1 triliun. Nah, jadi saya tidak mau orang bekerja itu hanya rutinitas. Tetapi orang yang berhasil adalah orang yang mampu mewujudkan sesuatu yang kata orang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan prinsip saya ke para pejabat di lingkungan Pemprov adalah bahwa keyakinan akan mengalahkan kepandaian. Gitu. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian. Banyak orang yang biasa-biasa saja, tetapi keyakinan dirinya cukup kuat, pada akhirnya dia bisa melampaui orang-orang yang pandai. Dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini, para anggota DPRD yang terhormat, adalah orang-orang yang bisa melewati kepandaian dengan keyakinannya sehingga duduk di sini semua. Untuk itu, yang rangkaian itu salah satu penunjangnya adalah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua ada Raperda tentang penggunaan sumber daya air pada air permukaan. Kedua Raperda yang disampaikan ini kalau cepat pembahasannya akan menjadi jalan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yang hari ini kami mendapat tantangan sebesar tambahan 2,1 triliun. Untuk itu mohon pada para anggota DPRD semuanya, kita terus bekerja sama mewujudkan seluruh mimpi yang belum diraih dan mewujudkan seluruh harapan yang ingin kita capai bersama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sekali merdeka tetap